sedihnya hatiku ini, menahan dan menerima semua ini. Masihkah ada pagi yang menggantikan malam? Tak ada lagi ratap tangisan membasahi hidupku. Di manakah letaknya kebahagiaan yang dapat mengisi pahit hidup ini? Seandainya ku bisa untuk memilih, mungkin hidup tak sesulit ini. Ku ingin semua ini cepat berlalu, rasa dan dunia berganti yang baru yang ku rindu. Seandainya ku bisa untuk memilih. Mia! Semua orang desa pada tahu kamu menggugurin kandungan. Kamu seharusnya cari kerja, biar bisa beli makanan. Kalau Suci mau bantu Bapak, Suci harus kerja jadi pembantu. Suci! Suci! Bapak, Bapak sayang sama kamu. Saya itu kerja di sini udah 20 tahun. sebenarnya saya mau sekolah, Mbak. Ada yang ngintip tuh. Duh, ada satpamnya lagi. Nanti aku ditangkap. Siapa nama kamu? Ngapain kamu kesini? Ampun, Pak. Ampun, Pak. Maafin saya, Pak. Saya tadi lihat doang kok, Pak. Ampun, Pak. Jangan hukum saya, Pak. Ampun, ampun. Hai, tunggu sebentar. Siapa anak itu? Kok ditanya malah lari? Mana sih Suci? Gimana, Pak? Ketemu nggak? Nggak ada, Bu. Mana sih Suci? Ibu sih terlalu percaya sama anak kecil itu. Kan saya udah bilang, jangan sembarangan terima orang. Udahlah, Pak. Yang penting sekarang anak saya ketemu. Gimana, Man? Ketemu nggak? Belum, Bu. Saya sudah mencari Suci kemana-mana tapi gak ada. Saya juga sudah tanya orang-orang yang lewat tapi gak ada yang melihat Suci. Anak kita gimana? Sabar dulu ya, Bu. Mungkin Suci kasihkan bermain. Jadi dia lupa kalau waktunya pulang. Atau dia menculik anak Bapak. Terus ntar dia minta tebusan. Dia kan orang miskin, Pak. Dia bisa melakukan apa saja untuk mendapatkan uang. Gak mungkin dia begitu, Pak. Saya tahu Suci itu anak yang baik. Alah, mana buktinya? Orang sekarang dia ngilang kok. Tenang ya, Bu. Kita tunggu sebentar lagi. Kalau dia nggak datang juga, Bapak nanti akan ambil tindakan. Kalau udah gini aja, kita semua jadi repot. Awas aja tuh. Ketemu, saya mau kasih dia pelajaran. Dek, nanti kalau kakak udah bisa membaca, kakak bacain kamu dongeng ya. Biar kamu nggak ikut kakak jalan-jalan kayak gini. Kamu kepanasan ya? Oh iya, kan saatnya minum susu. Yuk kita pulang. Suci?
Pak. Kalau anak ini tuh perlu disusui. Maaf, Pak. Tadi saya lupa, soalnya saya ngelihat anak sekolah. Lain kali kamu jangan seperti itu ya. Mbak kenapa dorong saya? Pak, dia kan masih kecil. Kamu tuh jangan ngebelain anak kecil ini ya. Dia udah bikin semua orang panik, tahu nggak? Ih, Pak, dia ini masih anak kecil. Dia masih belum ngerti apa-apa. Justru karena dia masih kecil, jadi harus diajarin. Kapan waktunya kerja, ya kerja, jangan keluyuran. Apalagi pas bawa anak. Tapi waktu saya bawa anak itu nggak nangis. Nangis, nggak nangis, kayak sama aja. Kamu tuh ngebantah aja kerjanya. Awas ya, kalau kamu bikin kayak gini lagi, saya hukum kamu. Pak Sarman, Suci mau pulang. Suci nggak betah tinggal di sini. Suci, kamu yang sabar ya. Lain kali kalau ngajak anak juragan jangan jauh-jauh. Ya. Iya, Pak Sarman. Tadi gara-garanya Suci ngeliat anak sekolah. Suci mau seperti mereka. Mudah-mudahan apa yang kamu cita-citakan tercapai ya. Tapi Suci kangen sama keluarga yang di desa. Makanya kamu harus tetap kerja. Kalau kamu pulang, bapak, ibu, nenek kamu bakalan kecewa. Aku harus bisa membaca dan menulis. Anak-anak yang lain bisa sekolah. Kenapa aku enggak? Apa orang miskin nggak bisa sekolah? Enggak. Aku harus bisa sekolah. Aku harus bisa membaca dan menulis. Baik anak-anak, hari ini kita belajar membaca. Ikutin Bapak ya. Iya. B-U-Bu-Bu. K-U-Pu-Ku. Bu. Sebentar ya anak-anak. Hai nak. Sebentar. Siapa nama kamu? Suci, Pak. Kenapa kamu ngintip? Kamu nggak sekolah? Enggak, Pak. Kamu tinggal di mana? Di rumah Pak Gani. Saya disuruh kerja jadi pembantu. Kamu ingin sekolah? Ingin sekali, Pak. Kalau memang kamu benar-benar ingin sekolah, kamu masuk dalam kelas aja ya. Masuk ke dalam kelas? Iya, kamu belajar dengan anak-anak yang lain. Enggak deh, Pak. Nanti saya dimarahin sama Bu Gani. Iya, tapi kalau kamu berdiri di sini, anak-anak terganggu belajarnya. Maaf, Pak. Kamu benar-benar ingin sekolah kan? Iya, Pak. Saya mau banget sekolah. Tapi kalau saya nggak kerja, nanti orang tua dan nenek saya nggak bisa makan. Gaji saya setiap hari yaitu beras. Berasnya aja udah dikirim ke kampung. Gimana saya mau bisa sekolah? Saya juga nggak punya biaya, Pak. Pak, beberapa hari ini saya lihat Suci sering sekali datang sekolah. Dan dia suka mengintip anak-anak yang sedang belajar. Saya yakin sebenarnya dia ingin sekolah. Dan saya lihat juga dia punya semangat untuk belajar.
Pak Guru itu mau ngapain ya kesini? Jangan-jangan dia mau ngadu sama Tuan lagi gara-gara tadi aku ngintip. Mati aku. Kalau aku dimarahin sama mereka berdua, gimana? Nanti keluargaku nggak bisa makan dong. Jadi kalau boleh diizinkan sama Bapak dan Ibu, saya mau minta dia untuk masuk sekolah. Tapi Pak Hasan, Suci itu bekerja sebagai pengasuh anak. Bagaimana mungkin dia mengasuh sambil sekolah? Itu tidak masalah. Suci sambil belajar bisa juga sambil mengasuh anak. Dan Bapak tidak usah khawatir. Saya sebagai pengajar, saya juga ikut menjaga anak Bapak kalau Suci sedang belajar. Terus bagaimana dengan biayanya, Pak? Kalau masalah biaya, nggak usah dipikirkan. Suci bisa masuk sekolah tanpa harus membayar uang sekolah. Saya pada dasarnya nggak ada masalah. Tapi saya harus tanya sama Sucinya dulu. Suci, apa benar kamu mau sekolah? Iya Pak, Suci mau sekolah, tapi Suci nggak punya biaya. Pastilah, orang miskin aja mau sok-sokan sekolah. Upah kamu setahun aja, itu belum cukup untuk bayar uang sekolah. Ipah, tolong dengerin saya dulu. Iya, Juragan. Suci, kamu saya izinkan sekolah. Tapi ingat, pekerjaan kamu jangan terlantar. Bener Pak, Suci boleh sekolah. Hore, aku boleh sekolah. Hore, Pak, janji Pak, saya janji. Hore, janji Pak, saya janji. Tapi Tuan, bagaimana mungkin dia sekolah sambil bawa-bawa anak? Saripah, Pak Guru Hasan sudah berjanji akan memperhatikannya. Iya kan, Pak? Iya. Dan Suci juga mendapatkan 2 kali istirahat agar bisa bawa anak itu pulang untuk disusui. Tapi kayaknya ribet, Juragan. Kenapa kamu nggak suka Suci untuk sekolah? Seharusnya kamu kan dukung dia. Bukannya saya nggak ngedukung, saya itu cuma ngingetin. Gak gampang sekolah sambil bawa-bawa anak kecil. Sudahlah, Pak. Biarkan Suci sekolah demi masa depan dia. Hore, aku boleh sekolah. Hore, Pak, makasih ya Bu. Suci boleh sekolah, Suci seneng banget. Pak, Suci boleh sekolah. Hore, aku boleh sekolah. Hore, aku boleh sekolah. Kalau Nenek tahu sama Ibu, pasti Nenek seneng banget sama Ibu. Aku nggak boleh nyanyain kesempatan ini. Kalau kamu sekolah, kerjaan saya pasti bakal ribet, tau nggak? Mbak, saya janji kok. Sehabis pulang sekolah, saya akan bantu kerjaan Mbak. Suci, kamu hati-hati ya. Nanti kalau Ratih nangis atau pipis, kamu gantiin celananya. Tinggal minta izin sama Pak Guru, ya? Iya, Bu. Ratih, kamu jangan nangis ya. Ayo dek, kita berangkat sekolah. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Pagi, Pak Sarman. Suci, berangkat sekolah dulu ya. Hati-hati ya, belajar yang rajin biar jadi anak pinter. Pagi, Mbak Saripa. Nanti setelah pulang sekolah, Suci bantu Mbak Saripa beres-beres. Selamat pagi anak-anak. Mulai hari ini kalian akan mendapatkan sahabat baru. Ini Suci. Dia akan ikut belajar dengan kalian. Ayo Suci, kamu perkenalkan diri kamu kepada mereka. Halo teman-teman, nama saya Suci. Saya sekolah di sini diajak Pak Hasan. Saya kesini mau kenalan sama kalian. Oh, mau belajar? Kirain tadi tukang sapu. Hei, anak-anak, tenang. Rio, kamu nggak boleh seperti itu. Itu namanya menghina. Dan Tuhan nggak suka dengan anak yang suka menghina. Suci sama kok seperti kalian juga. Dia ingin belajar dengan kalian. Tapi kok belajar bawa anak?
Oh, ini. Anak ini namanya Ratih. Aku setiap hari manggil dia Dedek. Aku kerja menjadi pengasuh di rumah Tuan Gani. Makanya setiap hari aku harus bawa ini ke sekolah. Gimana bisa belajar? Kalau ntar bayinya rewel, mau pipis gimana? Itu sih gampang. Nanti aku tinggal izin ke belakang aja sama Pak Guru. Ya kan, Pak? Iya, nggak apa-apa, Suci. Ya sudah, kamu duduk di bangku yang kosong itu ya. Ya, Pak. Ya, silakan. Dek, kamu diem dong. Supaya kakak bisa belajar nanti. Kalau kakak pinter, kakak akan bacain dongeng buat kamu ya. Berisik tahu? Kamu tahu nggak? Aku murid paling pintar di sini. Jangan sampai nilaiku turun gara-gara suara bayi itu. Ini kamu bawa masuk gudang ya? Selamat siang, Pak Sarman. Suci. Gimana sekolahnya? Seneng? Seneng banget, Pak Sarman. Malahan di sekolah aku diajarin membaca, menulis. Jadi aku kenal angka dan huruf. Pak Sarman, aku ke dalam dulu ya. Yaudah, kita masuk. Wah, makanannya banyak banget. Mbak, Suci boleh makan dulu nggak sebelum kerja? Emang sekolah bikin lapar ya? Iya, Mbak. Suci belum makan dari pagi. Makanya siapa suruh kamu sekolah? Udah jadi pembantu aja. Lagian juga anak perempuan, ujung-ujungnya ntar di dapur. Ngapain sekolah? Tapi saya pengen pinter, Mbak. Dengar ya, pinter itu cuma buat orang kaya, bukan orang miskin kayak kamu. Makan. Habis itu kerja ya. Jangan banyak-banyak nuangnya. Sedikit aja. Ntar kalau kamu masih lapar, baru ambil lagi. Sekolah kamu gimana tadi? Ternyata sekolah itu enak loh, Mbak. Dapat teman banyak. Udah gitu aku bisa menghafal dari A sampai Z. Udah gitu aku bisa membaca dan menulis. Emang teman-teman kamu gak ada yang protes? Kamu sekolah sambil ngasuh anak? Ada juga sih, Mbak, yang protes. Apalagi yang namanya Rio tuh. Udah orangnya sok kuasa, sok pinter. Udah gitu juga saya kayak Mbak lagi. Waalaikumsalam. Hati ya. Suci. Iya, Pak. Bentar ya. Bapak mau kasih seragam buat kamu. Ini juga ada buku sekolah. Besok kamu gunakan ya, biar kamu seragam dengan mereka. Iya, Pak. Dan sekarang kamu pulang, hati-hati di jalan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu hati-hati ya. Ya, Pak.
sekolah ya. Hidup susah tapi ku tetap gembira, melupakan sejenak untuk tertawa. Buat apakah terus bermuram durja? Lebih baik bermain bersama-sama, bersama-sama. Dia susah tapi hati ini senang. Saripah, Yanya. coba kamu kesini sebentar. Iyanya. Nanti Bapak ada tamu, jadi masaknya ditambahin ya. Iyanya. Tapinya tadi saya udah goreng 5 ekor. Emangnya masih kurangnya? Ya kurang dong. Kamu ambil aja lagi di kulkas. Iyanya. Suci, daripada kamu nganggur, mendingan kamu bantuin saya sini. Tapi kan aku habis ini mau ngasuh Dede. Udah, adik kan masih lama. Udah sini. Saya disuruh apa, Mbak? Kamu jagain ikan di penggorengan. Saya mau bersihin ikan ini. Nanti kalau udah kering, kamu balik ya. Iya, Mbak. Jangan sampai angus. Buah apa nih? Suci! Ikannya angus! Ya ampun! Dasar anak kurang ajar! Kurang ajar kamu tau gak? Kenapa kamu gak jagain? Aduh, Mbak, jangan jewer saya sakit. Harusnya kamu itu gak saya jewer, tapi saya pukul tau gak? Jangan, Mbak. Aduh, saya minta maaf. Terus sekarang gimana? Kalau nyonya marah gimana? Pokoknya kamu harus bilang ke nyonya kalau kamu yang salah. Sini! Sakit tau, Mbak. Biarin, bandel si kamu. Ada apa lagi sih Saripah? Ininya, dia udah bikin ikan gosong. Disuruh jagain ikan, malah melototin buku. Tapi kan tadi saya udah minta maaf. Suci, lain kali kalau kerja ya kerja, jangan baca buku. Maaf ya, Bu. Saya nggak akan ngelakuin itu lagi. Maaf. Makanya saya juga udah bilang apa. Kamu tuh gak usah sekolah. Bilangin gak percaya. Saripah, jangan bawa-bawa sekolah. Kalau Suci cuma gara-gara masak ikan gosong, ya kamu ingetin aja. Diajarin. Nyonya gimana sih? Dia kan salah. Kok malah dibelain? Akhirnya dia jadi ngelunjak dongnya. Saripah, saya itu bukan belain dia. Dia itu kan masih anak-anak. Nyonya gimana sih? Dia kan udah ngegosongin ikan. Akhirnya sekarang saya harus goreng ikan deh satu lagi. Maafin saya deh, Mbak. Nanti saya bantuin lagi. Nanti saya nyuciin ya. Gak usah. Mbak kenapa sih marah-marah terus? Mbak, anak Nyonya Gani kan udah tidur. Terus saya nggak ada kerjaan. Apa ada kerjaan buat saya gitu? Kamu nyapu aja halaman. Habis itu kamu boleh makan. Iya, Mbak.
ke belakang dulu ya. Adik saya buang air. Ya suruh Suci, kamu bawa adik kamu ke toilet ya. Aku kesel banget sama anak itu. Sejak dia ada di sini, Pak Guru jadi perhatian banget sama dia. Iya, Ri. Aku juga kesel sama dia. Apalagi sama anak bayi itu. Kalau buang air, nangis-nangis, udah berisik lagi. Apalagi aku, waktu duduk deket dia. Kan anak bayi itu pipis. Udah gitu, airnya itu ngalir kemana-mana. Bikin aku mau muntah. Ih, jijik. Jijik banget. Kamu langsung pergi gak? Ya iyalah. Ih, jijik banget. Kita harus protes pada Pak Guru. Kalau begini terus, nilai kita bakal turun. Loh, Rio, Adi, Sinta, kok nggak istirahat? Ada yang ingin kami sampaikan. Apa yang ingin kalian sampaikan? Ini soal Suci, Pak. Suci, kenapa? Kami mau protes. Semenjak ada bayi itu, kita jadi gak konsen belajar. Ya enggak? Iya, Pak. Apalagi kalau anak bayi itu buang besar atau pipis, saya benar-benar nggak bisa belajar, Pak. Suci harus dipindahin ke sekolah lain, Pak. Sejak ada dia, kita jadi nggak bisa belajar. Rio, Bapak ngerti maksud kalian. Tapi kalian juga harus bisa menghargai Suci sebagai anak yang mau belajar. Coba kalian bayangkan, Suci bekerja sebagai pembantu rumah tangga, tapi dia punya semangat belajar yang tinggi sekali. Dan buktinya sekarang, dia bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Tapi Pak, korbannya udah banyak. Kita ini jadi korban. Iya, Pak. Begini anak-anak, janganlah kalian menjadikan Suci sebagai hambatan buat kalian. Sebenarnya kalau kalian ikhlas dan punya niat belajar yang tinggi, Bapak yakin apapun yang terjadi di depan mata kalian, kalian bisa melewatinya dengan baik. Jadi, Bapak minta tolong supaya kalian semua harus bisa belajar menerima Suci dengan baik. Bos, tuh anaknya. Rio, kenapa kamu dorong aku? Kenapa nggak senang? Kalau nggak senang keluar dari sekolah ini. Kok kamu kayak gitu sih? Kita kan teman sekelas. Sejak ada kamu, aku dan teman-teman merasa terganggu. Terganggu? Emangnya aku ganggu apa? Anak yang kamu bawa itu ganggu kita belajar. Jadi, kenapa sih nggak kamu tinggalin aja di rumah? Iya, bener. Kalau kita lagi belajar, anak itu ganggu konsentrasi kita. Bener, Gari? Gak bisa. Aku kerja jadi pengasuh. Aku harus ngasuh anak ini. Wah, dasar anak miskin. Rio, kalau kamu ngatain gitu lagi, aku laporin loh ke Pak Guru Hasan. Kalau kamu laporin pada Pak Guru Hasan, kami akan mukulin kamu dan nyakitin anak kecil itu. Biar kamu dipecat sama juragan dan gak bakal bisa sekolah lagi. Kenapa semua orang gak suka kalau aku sekolah? Padahal aku ingin sekali sekolah.
pikir aku takut apa sama kamu? Andainya ku bisa untuk memilih. Lama banget sih. Lama banget ya. Suci, kenapa kamu belum berangkat sekolah? Kamu gak takut terlambat? Iya nih Pak Sarman, Ibu lagi nyusuin Ratih. Aku harus nungguin Ratih dulu. Aduh, emangnya ini udah siang ya? Yah, ntar Suci terlambat lagi. Kamu yang sabar ya, Ci. Pak Guru pasti maklum kalau kamu terlambat. Makanya jangan serakah. Udah kerja, masih pengen sekolah. Udahlah, Pak. Jangan suka marahin Suci terus. Iya nih Mbak Ipa. Apa jangan-jangan Mbak Ipa ngiri ya sama aku gara-gara aku sekolah? Mbak Ipa, mendingan Mbak Ipa bilang aja sama Bapak sama Ibu. Pasti boleh. Ntar kita berangkat bareng-bareng ya. Suci, kamu telat ya? Tadi Ratih makan dulu. Gak apa-apa kok Bu. Nih, hati-hati ya. Aduh, udah terlambat lagi. Ntar aku dimarahin Pak Guru lagi. Selamat pagi teman-teman. Maaf ya teman-teman, Suci terlambat. Soalnya tadi Suci bantu Nyanya dulu masih makan adik, ya kan? Jangankan terlambat. Kamu nggak masuk sekolah ini aja kita seneng, iya kan? Ya. Kenapa sih kamu selalu jahat sama aku? Kenapa emang kalau aku jahatin kamu? Jadi kamu mau jahatin aku? Kamu pikir aku takut apa sama kamu? Rio, jangan berani-berani ya jahatin adek aku. Awas lo, kalau kamu jahatin lagi, aku bales lo. Ayo coba balas. Ayo balas lagi. Hei, berhenti. Ada apa, Rio? Oh, enggak Pak. Saya lagi main sama adiknya Suci. Enggak Pak, Rio bohong. Tadi Rio mau ngejahatin saya sama adik saya ini. Benar, Rio? Rio, maju depan. Rio, kenapa kamu selalu membuat masalah? Hah? Seharusnya kamu ngerti kondisinya Suci. Dia belajar sambil bekerja. Kalau kamu memang teman yang baik, seharusnya kamu mengajak teman-teman kamu untuk membantu dia. Maafkan saya, Pak. Bapak maafkan. Tapi kamu harus tetap dihukum. Sekarang, kamu berdiri di sini sampai pelajaran Bapak selesai. Rio, kamu ngapain? Yang pura-pura nggak tahu kamu. Tadi, gara-gara kamu, aku jadi dimarahin sama Pak Guru. Salah siapa? Ngapain kamu gituin aku? Ayo cepat minta maaf. Enggak, orang kamu yang salah kok. Tadi, Sinta, kerjain dia. Iya, apaan sih? Rio, tolong dong. Rio, ini, usir mereka.
Begitu cara minta maaf yang benar. Rio, mau kamu apa sih? Aku kan udah minta maaf. Kamu harus sujud di bawah kaki aku. Aku nggak mau. Emangnya kamu tuh anakku apa? Kalau kamu nggak mau, mereka berdua akan nyakitin anak kecil itu. Adi, Sinta, kerjain dia lagi. Banyak kutunya, banyak kutunya, banyak kutunya, banyak kutunya, banyak kutunya, banyak kutu. Yuk kita cabut. Oke, Bos. Maafin kakak ya. Gara-gara kakak kamu jadi dicubit. Suci? Kamu kenapa? Tadi saya dikeroyok teman-teman, Pak. Tapi kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kok, Pak. Kok bengong bukannya makan? Itu kenapa berantakan? Dikeroyok sama teman-teman, Mbak. Hah? Kamu pasti bikin salah. Enggak kok, Mbak. Saya nggak berbuat salah. Merekanya aja yang nggak suka sama saya. Ya jelas aja anak-anak orang kaya itu nggak suka sama kamu. Kamu kan orang miskin, orang desa, pengasuh anak, sok mau sekolah lagi. Ya jelas mereka itu keganggu lah. Kamu sekolah bawa-bawa anak kecil. Udah makan? Ayo makan. Udah, kamu jangan ngelamun terus. Makanya, jadi orang kamu itu harus banyak sadarnya. Jangan menghayal jadi orang pinter kalau nggak punya duit. Itu namanya kamu cari masalah. Sedihku sedih, hatiku sedih, merasakan semua ini. Sedihku sedih. Mau kemana kamu malam-malam begini? Ke sekolah. Ya, mana ada sekolah malam-malam begini buka. Saya ke sekolahnya cuma sebentar kok. Ada urusan. Urusan? Kayak orang gedean aja kamu ngomongin urusan. Awas ya kalau pulang malam-malam. Kunciin kamu. Iya, Mbak. Hanya bisa meratapi semua ini. Ku hanya bisa menerima semua ini. Di manakah letaknya surga yang menyimpan kebahagiaan? Dan kapankah tiba Aku ingin sekolah. keajaiban Aku ingin sekolah. mengubah langit
ada kamu, aku dan teman-teman merasa terganggu. Ya jelas aja anak-anak orang kaya itu nggak suka sama kamu. Kamu kan orang miskin, orang desa, pengasuh anak, sok mau sekolah lagi. Ya jelas mereka itu keganggu lah. Kamu sekolah bawa anak kecil. Aku ada. Sudah. Hanya bisa menerima semua. Aku ingin Di manakah letaknya surga yang menyimpan Aku masih ingin sekolah. Tapi kenapa kamu biarin Rio masih jahat sama aku? Aku ingin pintar. Aku ingin pintar seperti orang-orang kaya yang lain. hanya bisa meratap. Apakah kau itu dosa, Tuhan? Aku ingin pintar. Aku ingin punya uang banyak. Aku ingin keluargaku makan beras. Dan aku juga mau Bapak nggak marah-marah lagi. Semua ini Suci udah gak mau sekolah lagi, Pak. Kenapa kamu nggak mau sekolah? Saya ingin kerja aja kok, Bu. Suci, kenapa tangan anak saya merah-merah? Emang tadi sini kamu ngapain sih? Teman-teman. Makin hari, si Suci makin sayang Pak Guru. Kamu yakin sudah mengerjakan soal-soal itu? Udah, Bu. Malahan udah mau selesai. Kenapa nilai ulangan kamu jadi jelek gini? Di kelasku tuh ada anak baru, namanya Suci. Dia sekolah sambil gendong anak.